Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebentar lagi, kita akan memulai kebaktian online. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu Bang Ge. Selamat hari Minggu juga Kak Stella. Kita sapa pemusik kita yuk. Ayo Kak. Selamat hari Minggu Bang, siapa ini? Bang Rajana. Bang dong, Kak. Rajana. Minggu Bang. Ada Bang Haga. Selamat hari Minggu Bang Haga. Di sini? Ada Bang Samuel. Selamat Minggu Bang Sam. Selamat hari Minggu Bang Samuel. Oke, adik-adik kita mau ibadah hari Minggu. Udah berapa lama sih kita ibadah hari Minggu nih Bang? Kita udah 2 bulan Kak. Wah gak kerasa ya kita Udah udah 2 lama sekali, bulan Kak. ternyata ibadah online ya. Tapi walaupun kita ibadah online udah 2 bulan, tetap tidak mengurangi sukacita kita ya teman-teman. Kita harus tetap semangat. Betul sekali. Dan kita mau mulai ibadah kita kan Bang Gep. Iya Kak. Peraturannya selama ibadah kita nggak boleh main-main kan Nggak Bang? boleh Kak. Nggak boleh. Nggak boleh Terus sambil makan. nggak boleh juga Bang. Sambil minum boleh nggak Bang? Boleh deh kalau minum mah. Ah, janganlah Bang. Ya udah jangan. Janganlah ya kalau kayak gitu ya. Berarti makan nggak boleh, minum nggak boleh. Tiduran Bang sambil tiduran? Tiduran sangat tidak boleh. Nggak Kak. boleh juga kan. Sambil ngelihat hal-hal yang lain gitu Bang. Sibuk sama sendiri-sendiri. Juga, Kak. Sangat tidak boleh Nggak Kak. boleh. Berarti kita ibadah online ini harus duduk, diam, memperhatikan. Ada yang lupa Kak. Apa itu Bang? Kita harus mandi. Oh iya betul, mandi ya Bang ya. Biar Emang Bang fresh. Gep udah mandi? Udah dong Kak. Lihat nih fresh gini Oh kan. iya dong, luar biasa sekali memang ya. Kita mau mulai ibadah kita. Dan semua siapkan hatinya, pikirannya, semuanya seperti kita ibadah seperti biasa ya Bang di gereja. Ya. Jadi semuanya mengarah kepada Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus di ibadah hari Minggu kita ini. Oke, kita mau saat teduh dulu ya Bang. Oke Kak. Kita mau sapa Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun lagi, menghirup nafas kehidupan kembali dan Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup lagi. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kita mau angkat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau bilang kalau semua yang ada di hidup kita masih diberikan kesempatan hidup sama Tuhan. Itu karena kemurahan hati Tuhan buat kita, orang-orang yang dicintainya. Kita mau nyanyi lagu Berkat Kemurahan-Mu.
ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Benar Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada di dunia ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap hal yang boleh Engkau berikan ke dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami untuk boleh senantiasa mensyukurinya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mulai ibadah kami, kiranya Bapa yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Walaupun kami masih ibadah online hari ini, tapi kami tidak kekurangan sukacita. Kami boleh berlimpah sukacita Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan, memuji nama-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Bang Gap, kayaknya tadi kita belum mengeluarkan sapaan biasanya anak-anak media remaja. Iya, Kak, kita Bang lupa Gabriel tadi, tahu Kak. kan? Tahu lah Kak, Kan? mantan. Oh yes, mantan Masa nggak apa tahu? Bang? Mantan remaja dong Oh iya, Kak. alumni maksudnya. Alumni ya. Iya betul. lupa. Coba Bang Gabriel deh yang sapa anak-anak Marema dengan slogan yang luar biasa itu. Oke Kak. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. semangat. Kira-kira udah nyampe belum Bang suara adik-adik kita ke kita? Kayaknya belum Kak. Belum ya, kayaknya masih ada Coba. yang nguap-nguap ya kan Bang? Masih Kak. Masih ada yang ngantuk dia. atau masih ada yang di dalam mimpi ya kan Bang? Masih Kak. Kalau gitu kita bangunkan lagi dengan sapaan kita. Silakan Bang Gap. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Gimana Bang? Udah belum ini? Udah semangat kayaknya. Udah lah ya, Pasti udah semangat. Iya, udah semangat. Berarti kita udah bisa lanjut kan Bang? Udah Kak. Kita mau ngapain? Kita mau bernyanyi Kak. Bernyanyi. Jadi ini tuh liriknya kayak kita tuh bahwa Tuhan Yesus tuh batu karang hidup kita Kak. Aduh, luar biasa Dia tuh sekali. pelindung kita. Aduh, luar biasa sekali ya Tuhan. Dan dia juga penolong kita Kak. Oh, amin. Kita imani itu ya kan Bang? Kita imani Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu Bersorak. Oke. Semuanya boleh sambil tepuk tangan ya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut.
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Sekali lagi bersorak. bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gimana Bang? Udah panas belum ini? Panas. Udah panas? Mulai sih Kak sebenarnya. Mulai ya, Mulai belum panas. belum sampai Belum puncaknya kan? puncak. Masih pemanasan Masih yang awal-awal inilah awal. ya. Masih bisa lah nyanyi-nyanyi Masih ya. bisa Kak, belum Oh belum lah ya. Masih Adik-adik gimana nih ya? masih semangat dong pasti. Harusnya masih Harusnya semangat ya kan? Di rumah ini masa nggak semangat. Iya kan betul Bang. Walaupun kita nggak bertatap muka pasti harus tetap Harus semangat kan Bang. Dalam Tuhan harus semangat. Kak. Amin, dalam Tuhan harus semangat. Iya semangat. betul sekali Bang Gap. Kalau gitu kita mau Kita mau bagi, bagi berkat. berkat. Hal yang ditunggu-tunggu kan Bang. Paling dinanti-nanti Iya tentunya. betul sekali. Kita mau bagi berkat tentang Tuhan penolongku. iya tentang tema kita hari ini Bang. Hari ini Kak. Tentang Tuhan penolongku. Jadi kita akan bertanya kepada salah satu orang di sini. Sekitaran ya kan? sini, Iya Kak. sekitar Sekitar sinilah sini. ya. Mereka pernah mendapatkan pertolongan berupa apa ya dari orang-orang sekitar gitu ya. Apakah sangat membekas di hatinya Iya gitu kan, Kak? betul sekali, sangat Sangat- tertinggal iya, banget kan di hatinya ya kan sangat, Bang. Aduh banyak. ya ampun. Sebelumnya kan pertolongan Tuhan itu kan ada berbagai cara ya kan Bang. Banyak sekali, Salah Kak. satunya lewat manusia Iya. ke kita ya kan, kita ke manusia yang Manusia lain ya kan. Nah, kita mau bertanya tentang itu. Ke siapa dulu nih Bang? Ke siapa ya? Siapa coba? Ke satu orang dulu deh. Pemain bass kita dong. Oh tentunya. pemain bass. Siapa kita itu? dong. Bang Haga. Haga. Tepuk tangan dong. Yeay. Halo Bang Haga. Coba mic-nya Bang. Ya, pernah dapat Cerita. pertolongan dari siapa dan berupa apa? Ya, pernah dapat pertolongan Tuhan. Waktu itu pernah kecelakaan motor dulu waktu SMP. SMP udah bawa motor dulu. Sebenarnya belum boleh, cuman karena ekstrim lah gitu. Pengen belajar gitu. Nekat terus akhirnya jatuh. Nah, waktu jatuh itu kaki bener-bener keseleo lah gitu, nggak bisa jalan sama sekali. Udah panik juga, nanti pasti dimarahin lah gitu kan. Tapi puji Tuhannya orang tua memberikan arahan yang baik, jadi abang diobatin terus abang dikasih tahu nanti ada waktunya semuanya gitu. Jadi kadang kita menanti-nanti pertolongan atau menanti-nanti sesuatu tuh butuh, ayolah aku butuh sekarang gitu. Tapi ternyata pada waktu yang terbaik pasti ada waktunya gitu. Jadi dari pelajaran di situ abang mendapatkan pertolongan Tuhan, disadarkan bahwa segala sesuatu ada waktunya gitu. Itu mungkin berkat yang bisa dibagi. Tepuk tangan dong buat Bang Haga. Terima kasih Bang Haga. Yang bawa motor waktu SMP-nya jangan dicontoh ya adik-adik ya. Ya kan Bang Gep? Iya, Mbak. Ya, Iya, Kak. bawa motor sesuai dengan usianya. Pasti ada waktunya. Kak. Iya betul. Semua gitu pasti ya. ada waktunya. Iya betul. Bahkan pertolongan Tuhan pun ada Ada waktunya. waktunya. Gitu. Kalau gitu kita mau Satu lagi deh Kak. satu lagi Iya. nyanyi dulu deh Bang. Ya udah deh nyanyi. Nyanyi kalau deh gitu. biar panas lagi nih, Iya, biar panas benar. lagi ya. Benar biar ya, benar, biar adik-adik yang di rumah juga mikir, aduh pertolongan apa ya yang pernah dikasih Pasti sama dia saya. biar mikir ya, kan, Iya Kak? biar Iya, mikir. biar- Kalau gitu kita mau nyanyi lagu yang bercerita tentang Tuhan itu kekuatan kita. Wah, kayaknya Gunung batu kita, keselamatan kita, pokoknya segalanya deh. Kita mau bilang dalam iman kita kalau Tuhan Yesus itu betul-betul kuat
dan gagahnya kita. Berarti kita harus semangat dong nyanyiinnya Kak. Ya harus dong. Kita bangkit berdiri nggak nih Bang? Bangkit berdiri lah Kak. Bangkit berdiri biar ya? semangat. Iya betul. Oke, adik-adik Marema yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kaulah Kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita mau ulang lagu ini dari awal dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kemenanganku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tadi dibilang lagunya, Allah, ada musuh di depanku, menghalangi langkahku, tapi apa katanya Bang? aku tetap Percaya. Tuhan besar. besertaku, ya kan? Kita aminkan ya Bang ya. Amin sekali Kak. Amin, Sekarang kita imani lah ya. Iya. Sekarang kita mau apa Kak? Kita mau lanjutkan lagi Oh, bagi berkat sesi lagi. kita yang paling ditunggu-tunggu Yang tadi ya dinantian, kan. iya, Pak. Tadi abang kita yang di belakang Ih, udah udah senyum-senyum bersemangat. semua ya bang. Semangat ya, Semakin semangat. cerah senyumnya ya. Cerah. Sesi Kayaknya bagi pengen berkat. pilih aku Iya kayaknya betul mungkin, ya, aduh Kak. kayak yang gak sabar gitu Iya, loh mau nggak sabar. cerita ya kan. Pertanyaannya masih sama ya kan bang. Masih di Kak. Pertolongan Tuhan bisa datang dari mana saja. Salah satunya dari pertolongan sesama kita manusia. Iya, Kak. Kita tanya sama Gimana deh menurut kakak yang mana ya? yang paling ceria lah menurut kakak. Oh, dan dua-duanya ceria sih bang. Cuman kita pilih yang karena tadi di pinggir, ya kan? sekarang Sekarang kita pilih yang di pinggir juga. Yo, ya. oke, yang oke, di Kak. sebelah sana dan di sebelah sini biar lengkap ya Biar bang lengkap, ya. ya, biar seimbang, Iya, Kak. biar seimbang Seimbang. dulu. Iya, oke. Shalom bang Sen. Oke, silahkan. Pertolongan apa yang pernah didapatkan dari orang lain? Ya, shalom Nadia Remaja.
Berbagi berkat ya, kayaknya semuanya kebagian bagi berkat ya Kak, ya Bang. Ya. Oh, iya, kayak Bagi berkatnya itu soal pertolongan, teman-teman boleh berbagi itu adalah mungkin kalau abang kan anak kos-kosan deh di sini di Bandung. Terus merantau ya, anak perantauan gitu. Pernah waktu tertentu di bulan kapan, tahun kapan gitu ya. Lagi kesulitan buat bayar uang kosan. Lucu ya mahasiswa ya, selama mahasiswa gitu. Terus pertolongannya dari siapa ya? Pasti dari Tuhan yang paling utama. Nah, dapat pertolongan dari ibu kosan sendiri. Ibu kosan kasih keringanan, oke buat bayar bulan depan. Dan ibu kosannya baik banget sama abang gitu. Nah, itu jadi pertolongan yang kalau sampai sekarang diingat gitu. Dan terus pernah pindah kosan juga dibantuin sama ibu kosan. Dia nyuruh kayak yang penjaga kosan yang bisa nyupirin mobil, disuruh ngangkatin, disuruh pakai mobilnya dan gak ada bayar, ngisi bensin pun gak gitu. Itu mungkin ya pertolongannya sebagai anak perantauan di Bandung. Gitu Kak Stella dan Bang Gabriel. Yeay. Terima kasih Bang Sam. Oke tadi dari anak kosan ya kan, bagi berkatnya. Luar biasa sekali ya Bang Gap. luar biasa sekali Kak. Iya pertolongan Tuhan gitu. Kadang kita suka nggak sadar sebenarnya orang-orang di sekitar kita yang bantu kita itu tolongnya tuh dari Tuhan ya kan. Tuhan Makanya kita, yang menyuruh orang itu untuk iya bantu kita. betul, Kak. lewat orang itu makanya kita bisa tertolong. Oke. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagi deh. Oh, nyanyi lagi Biar deh. biar Tambah panas. tambah panas Tambah dan panas. tambah bisa mencari-cari berpikir Iya. lagi ya karena aduh apa ya pertolongannya, apalah ya pertolongannya. Karena kita udah tahu nanti tinggal tersisa satu orang jadi orang yang spesial. Nanti, Primadonanya di sini iya, mungkin, Kak. primadona di sini Jadi- juga ya kan. Nanti kita siapkanlah yang terbaik ya Oke kan. lah, Sebelumnya Kak. kita mau nyanyi dulu deh. Ini nyanyian yang ada di kitab Mazmur. Yang berkaitan juga dengan firman kita hari ini. Yang berkaitan Ya. juga dengan ayat hafalan kita hari ini Bang. Jadi ini sebenarnya ayat-ayat yang di kitab Mazmur kita akan nyanyikan. Karena ini lagu baru, kita mungkin bisa belajar bareng-bareng ya kan. Boleh tuh, Kita Kak, boleh. belajar bareng-bareng sama adik-adik di rumah juga. Kayak gitu ya nanti yang dari lagu ini nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi sama Bang Lukas. Gitu, waktu firman ya. Oh. Kita nyanyikan ya Bang. Iya dong, Judulnya Kak. itu Tuhanlah Penjagaku katanya. Bagus ya Kak judulnya. Iya Kak. bagus banget. Tuhan yang ya, menjaga Beb. kita selalu Kak. Iya betul sekali, asal kita menyadarinya ya kan Bang. Iya. Kita imanilah ya lagu Kita ini. amin ya Kak. Silahkan Bang. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tak akan terlelap. Ia akan terlelap, ia takkan terlena. Yang menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang jangan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malamlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memelihara nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Kayak gitu lagunya Bang, bagus kan? Bagus Kak. Luar biasa sekali kan? Artinya bagus banget Kak. lagunya. Iya, lirik-liriknya tuh Menyentuh. iya dan apa ya menggambarkan kalau benar Tuhan itu tuh benar-benar ada di samping kita, menjaga kita selalu. Selalu katanya. melihat kita. Iya, katanya sampai sinar matahari pun nggak bisa menyinari kita, yang teriknya tuh nggak bisa menyakiti kita, katanya bulan juga katanya nggak bisa. Emang. Kenapa Tuhan bisa kayak gitu? Karena Tuhan
yang punya kuasa. Iya kan betul, dia yang punya kuasa buat semuanya. Dia yang buat semesta ini. Kak. Iya, makanya cuman Tuhan yang bisa berkuasa atas semuanya karena Tuhan yang menciptakan. Gimana kalau kita nyanyi lagu ini sekali lagi, Bang? Boleh deh Kak. Ya, dengan lebih semangat lagi. Oke? Berdiri dong Kak prinsipnya. Berdiri? Berdiri ini? Biar lebih enak kok berdiri tuh. Oke, betul Jadi- sekali. Berdirilah ya adik-adiknya. Biar lebih semangat. Iya, biar kita kan masih muda nih Iya, ya, masa harusnya duduk masih terus energik kan? gitu ya kan Bang. Iya. Oke, Marema kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Silahkan Bang. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah kan datang pertolonganku? Datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena, yang menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malahanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memelihara nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah boleh duduk belum Bang? Adik-adiknya? Udah deh Kak. Udah boleh? Udah. Udah boleh. Oke, Ah, silakan duduk teman-teman. Tadi udah nyanyi lagi nih Bang. Biasanya pola kita dari tadi kan setelah nyanyi ada satu Nyanyi sesi. berkat, nyanyi berkat sekarang. Tadi nyanyi lagi sekarang berkat. Berkat lagi. Siapa sih Kak sini yang Enggak belum perlu Kak? ditunjuk lagi lah ya kan Nggak Bang, usah karena lagi. udah tersisa satu. Udah Kita minta primadona. berkat dari adik-adik Media Remaja juga karena kita online jadi nggak bisa dengarkan secara Nggak langsung. Kita dengarkan dengan abang kita yang terakhir. Yang Sebutkan namanya dong Bang. Bang Rajana. Widih, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Kita mau dengarkan berkat dari Bang Rajana. Silahkan. Oke, shalom adik-adik. Oke, Siap. oke, sikat semangat. Oke, mungkin berkatnya pertolongan Tuhan itu lebih tadi kayak misalnya Bang Haga, Bang Sam tadi punya cerita masing-masing nih. Maksudnya kalau aku pertolongan Tuhan itu mungkin merefleksi diri lagi kembali sekarang umur 23 tahun kayak gitu kan. Maksudnya sebelum umur ini mungkin kelas 2 SMP sama kayak anak media remaja, mungkin kalau menyadari kalau sebelum-sebelumnya nggak ada yang pernah ngajak ke gereja. Jadi maksudnya pertolongan Tuhan itu lebih ke kenanya bagaimana Tuhan menarik untuk lebih dekat dengan dia aja. Maksudnya berdekat dengan teman-teman yang ada yang percaya sama Tuhan Yesus di gereja gitu. Jadi ada beberapa teman yang mengajak ke gereja dan sama-sama pergi. Ternyata dia juga jarang juga ke gereja. Nah, jadi sama-sama ke gereja dengan gak tahu apa-apa, menyerahkan diri, datang duduk di kelas remaja juga. Kemarin baru ingat, kelas remaja duduk dan gak ngerti apa-apa, duduk tapi mulai saat itu, mulai mengerti, Tuhan itu seperti ini, Tuhan ini seperti ini. Hingga akhirnya saat ini juga Tuhan masih mengizinkan untuk saat ini juga berdiri. Itu mungkin bagiku sendiri, bagi abang sendiri, enggak ada yang suatu yang mustahil atau satu yang kebetulan gitu. Maksudnya pertolongan Tuhan itu datangnya kapan aja. Kalau merefleksi lagi berapa tahun yang lalu gitu kan. Maksudnya 7 tahun, 6 tahun lagi kalau misalnya Tuhan enggak tolong saat itu, mungkin enggak ada bersama-sama dengan kakak abang yang ada di sini dan adik-adik semua. Jadi mungkin pertolongan Tuhan itu yang dapat salah satunya seperti itu. Terima kasih Kak. Luar biasa sekali Kak. Tapi Bang Raja ini spesial ya Kak. Karena Gimana tuh? dia mendapatkan pertolongan Tuhan dari tergerak hatinya Kak. Kalau tadi Bang Samuel kan ibu kos, kalau Bang Haga orang, kalau
Tuhan, kalau Bang Rajana dari hatinya Kak. Oke, betul sekali. Jadi terbukti pertolongan Tuhan itu lewat siapapun dengan berbagai cara. Yang kita nggak pernah tahu ya kan Bang. Oke. Kalau gitu kita mau simpan lagi berkat yang lain dulu. Kita tahan dulu berkat yang lain ya kan. Jadi, karena kita pun nanti akan tahu berkat dari adik-adik Media Remaja. Karena ada sesuatu kan nanti Bang. Oh iya benar Kak. Iya benar. kan. Oke, kita mau masuk firman. Iya dong Pak Firman. Kita mau masuk firman. Kita mau nyanyi lagu apa Bang Gep? Kita mau nyanyi lagu Pertolonganmu. Oke. Semuanya ambil sikap yang tenang, yang teduh, nggak main-main. Karena kita mau bersiap untuk masuk firman Tuhan. Silahkan Bang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau telah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau nyanyikan sekali lagi dengan mengimani lagu ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
Salam Marema. Jawabnya salam, sukacita, semangat. Ya, harus ada salam, harus ada damai sejahtera, sukacita dan semangat terus walau ada di rumah ya kebaktian pada pagi hari ini ya. Tetap harus ada salam, sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Anak-anak kami, Madya remaja di rumah, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, kami memang tidak ada berada dalam satu tempat di gereja Tuhan, tetapi kami percaya di rumah kami masing-masing, kami dapat beribadah, kebaktian, kelas Madya dan remaja. Tuhan hadir di tengah-tengah kami masing-masing, biarlah telinga kami mendengar, hati kami menerima firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Oke. Bahan kita pada minggu ini kita ambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 6. Mazmur 121 ayat 1 sampai 6. Sudah dibuka ya Alkitabnya? Kita baca sama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tema kita hari ini adalah Tuhan penolongku. Tuhan penolongku. Ya, untuk semakin meyakini dan semakin mengimani bahwa Tuhan adalah penolong kita satu-satunya, kita akan gali. Ya, kita akan gali apa yang sudah kita baca tadi, Mazmur 121. Ayat 1. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka mencari pertolongan ke gunung-gunung itu sudah biasa. Ya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mencari pertolongan ke gunung-gunung itu sudah biasa. Banyak orang meminta pertolongan ya ke gunung-gunung itu untuk mendapatkan kekayaan, untuk naik jabatan, untuk supaya terkenal. Mereka datang ke gunung-gunung. Contohnya yang dikenal orang itu Gunung Kawi, ya. Gunung Kawi. Itu banyak orang datang ke sana, kemudian melakukan ritual dengan dukun yang didukung oleh iblis. Mereka meminta tadi apa? Kekayaan, meminta keterkenalan, meminta naik jabatan, tapi jiwa mereka itu terikat oleh iblis. Pasti ada harga yang harus dibayar oleh orang yang meminta pertolongan ke gunung-gunung, ya. Dan tentunya kalau mereka tidak bertobat, mereka akan terkena murka Allah. Pada zaman raja-raja Israel, raja-raja yang jahat di mata Tuhan banyak mendirikan tempat-tempat untuk menyembah dewa-dewa, dan tempat-tempat itu ada di gunung-gunung, ya, ada di bukit-bukit. Nah, itu tempat-tempat untuk pengorbanan untuk dewa-dewa, ya, memberi korban kepada dewa-dewa. Mereka raja-raja yang jahat di mata Tuhan itu mencari pertolongan di bukit-bukit pengorbanan. Ya, Yeremia sendiri menuliskan di Yeremia 3 ayat 21 dan 23, Yeremia melukiskan hal tersebut. Saya bacakan ya. Yeremia 3 ayat 21 dan 23. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran
tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Allah mereka. Ayat 23, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Ya, Yeremia menyerukan kepada bangsa Israel, kalian ini mencari pertolongan ke tempat yang salah. Kalian ini mencari pertolongan ke gunung-gunung yang salah. Tempat itu sesat, karena di sana tempat dewa-dewa. Pasti Tuhan marah. Itu mengandung kemurkaan Tuhan jika kita melakukan mencari pertolongan ke gunung-gunung. Itu terjadi pada zaman raja-raja Israel. Mereka raja-raja yang jahat membuat tempat-tempat pengorbanan di gunung-gunung dan mereka mencari pertolongan ke sana. Itu sangat jahat di mata Tuhan. Nah, kita kembali kepada Mazmur 121 ayat 1 tadi. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi anak-anak Allah, kemana sih harus mencari pertolongan? Kita baca tadi ya, ayat 1 tadi. Tadi diawali dengan, ayat 1 diawali dengan kata nyanyian ziarah. Ya, orang Israel pada waktu tertentu mereka datang berziarah ke bait suci. Ke bait suci, tempat tabut perjanjian. Nah, bait suci itu berada di atas Gunung Sion. Jadi ingat, bait suci itu ada di atas Gunung Sion. Jadi sambil mendaki Gunung Sion, ya bangsa Israel bernyanyi. Maka tadi diawali dengan sebutan nyanyian ziarah. Jadi mereka bernyanyi waktu mendaki Gunung Sion itu mereka bernyanyi. Dalam nyanyian mereka menegaskan bahwa mereka tidak mencari pertolongan ya dari gunung-gunung lain. Mereka mencari pertolongan dari Gunung Sion. Maknanya ya, bait suci, tempat tabut perjanjian Allah, di situ kehadiran Allah. Maknanya orang Israel hanya mencari pertolongan kepada Tuhan. Nah, ya. Jadi mereka tidak mencari pertolongan ke gunung-gunung lain, tapi mencari pertolongan kepada Tuhan. Jadi waktu mereka berjalan di sana, mereka dengan semangat. Mereka dengan semangat bernyanyi. Ya, nyanyian mereka ya, kalau ada nyanyian mungkin tadi kakaknya sudah bernyanyi. Lagunya adalah ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, mereka dengan sukacita bernyanyi menuju Gunung Sion. Ya, mereka bersemangat untuk bertemu Allah. Jadi pertolongan yang dicari oleh bangsa Israel yang datang ke Gunung Sion adalah pertolongan dari Tuhan saja. Sebagai anak-anak Tuhan, kelas madya, anak-anak kami kelas madya, anak-anak kami remaja, ayo katakan dengan tegas, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ayo katakan, dari rumah ya, katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalau sudah dikatakan maka harus juga dinyatakan dalam hidup masing-masing. Sekarang kita coba cari tahu mengapa kita harus mencari pertolongan dari Tuhan saja. Ya, mengapa kita mencari pertolongan dari Tuhan saja? Mari kita cari tahu dari Alkitab yang sudah kita baca tadi, ayat 2 sampai dengan ayat 5. Kita lihat ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kita mencari pertolongan dari Tuhan saja karena Tuhan adalah pencipta. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan juga pencipta kita. Maka jawaban pertama, kenapa kita mencari pertolongan dari Tuhan adalah karena Tuhan adalah pencipta segala yang ada, termasuk kita. Jadi tidak ada alasan kita meragukan kesanggupan Tuhan. Tuhan pencipta loh.
Jadi nggak ada alasan kita meragukan Tuhan untuk menolong kita. Dia adalah pencipta kita. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua dan ketiga, kenapa kita mencari pertolongan dari Tuhan? Kita bisa lihat dari ayat 3. Nah ayat 3 saya bacakan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Karena kedua kenapa kita mencari pertolongan kepada Tuhan? Tuhan takkan membiarkan kaki kita goyah. Maka kita mencari pertolongan padanya. Kaki kita goyah dapat berarti saat kita berjalan, saat kita melakukan bagian kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita menyerah atau goyah kalau kita mencari pertolongan padanya. Ya. Jadi anak-anak kami kan Madya remaja pasti punya cita-cita. Pasti punya cita-cita. Saat dalam perjalanan mencapai cita-cita, jika ada terbentur berbagai tantangan dan hambatan, ingat, mencari pertolongan kepada siapa? Mencari pertolongan kepada Tuhan. Sehingga ya, kalian tidak goyah, sehingga kalian tidak berhenti berusaha. Dan pasti Tuhan memberikan pertolongan, maka kalian akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Ya, amin ya. Jadi jangan pernah cari pertolongan ke tempat lain. Ya. Nah sekarang ketiga, kita lanjutkan yang ketiga. Kenapa kita mencari pertolongan dari Tuhan? Karena Tuhan adalah penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Tidak tertidur, maka kita mencari pertolongan kepadanya saja. Kapan saja? Ya, kapan saja kita dapat meminta pertolongan dari Tuhan. Di mana saja kita dapat meminta pertolongan dari Tuhan. Karena dia nggak pernah tertidur. Jadi kapan saja, di mana saja. Hal ini dipertegas pada ayat 4. Coba kita lihat ayat 4 supaya kita lebih yakin dan mengimaninya. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, dimulai dengan kata sesungguhnya. Jadi penekanan nih. Ya, menekankan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Ya, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Nah, ini yang diteruskan isinya sama dengan ayat 3. Ya, maka tentunya tujuannya supaya kita tidak ragu-ragu. Ya, kita lebih yakin, kita lebih percaya bahwa Tuhan penolong kita adalah Tuhan yang ada terus buat kita. Yang menjadi pertanyaan justru, ya, apakah kita ada terus buat Tuhan? Apakah kita setia kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah teruji, janjinya sudah Dia penuhi, tapi kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Nah, mari kita lihat ayat ke-5 sekarang ya. Ayat ke-5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Seperti yang disampaikan ayat 3, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, penjaga Israel. Dan di ayat 5 ini dikatakan Tuhanlah penjagamu dan naunganmu. Maka jelas, inilah jawaban keempat. Kenapa kita mencari pertolongan kepada Tuhan saja? Karena Tuhan adalah penjaga kita. Dia yang adalah pencipta segala yang ada, ya, menjadi penjaga kita. Kenapa kita harus mencari pertolongan ke yang lain? Ya, misalkan ada seorang yang sedang belajar berenang di kolam renang. Maka saat orang itu belajar, tiba-tiba dia hampir tenggelam. Yang datang menolong siapa? Siapa yang datang menolong? Penjaga kolam. Ya, pasti penjaga kolam yang pertama datang menolong. Ya, bukan yang lain. Karena penjaga itu standby, berjaga-jaga. Sehingga waktu orang itu mau tenggelam, langsung dia dengan sigap menolong. Jadi jangan cari pertolongan kepada yang lain.
Tuhan dikatakan penjaga kita, maka kepada Tuhan sajalah kita mencari pertolongan. Sekarang mari kita ulang ya. Ada 4 tadi. Kenapa kita mencari pertolongan kepada Tuhan? Ada 4. Yang pertama tadi apa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi termasuk manusia, maka kita harus mencari pertolongan padanya. Tentunya kita jangan mencari pertolongan kepada yang lain, ya. Yang lain itu ciptaan. Carilah pertolongan kepada pencipta, yaitu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan takkan membiarkan kaki kita goyah. Lakukan bagian kita, Tuhan akan menjaga kita tidak goyah, tidak menyerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu ada pada kita. Kesetiaannya terbukti. Bagaimana dengan kesetiaan kita? Itu yang ketiga. Yang keempat, karena Tuhan penjaga kita, Tuhan pencipta, Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah, Tuhan tidak pernah tertidur. Itulah Tuhan yang menjadi penjaga kita. Jadi ngapain lagi cari pertolongan ke tempat lain? Cari Tuhan untuk meminta pertolongan. Nah, apa janji firman Tuhan bagi orang yang mencari pertolongan pada Tuhan? Apa janji Tuhan? Ayat 6, kita baca ayat 6. Disinilah janji Tuhan. Ya, ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya, itu janji Tuhan. Nah, kita coba lihat. Matahari pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Saat bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari tanah Mesir, Tuhan membawa bangsa Israel mengarungi gurun. Ya, kita tahu gurun kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Ya, kalau malam itu sangat dingin dan tentunya gelap gulita. Jadi apa yang dilakukan Tuhan sebagai penolong bangsa Israel? Pada siang dia tempatkan apa? Apa ya? Dia tempatkan tiang awan. Ya. Di atas bangsa Israel itu ditempatkan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan oleh matahari. Jadi kan tadi dikatakan ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau. Itu maksudnya bahwa kita tidak akan kepanasan. Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Kemudian waktu malam apa yang terjadi supaya bangsa Israel tidak kedinginan dan tidak gelap gulita? Ada disediakan Tuhan apa? Tiang api. Jadi bangsa Israel siang malam Tuhan selalu tolong. Tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak mengalami gelap gulita. Itulah Tuhan sang penolong. Jadi bagaimana aplikasinya dengan kita? Ya, Tuhan bagi kita adalah penolong. Jadi carilah Tuhan untuk menolong kita. Maka kita tidak akan tersakiti oleh apapun. Fisik kita bisa sakit, tapi jiwa kita nggak akan pernah. Karena Tuhan melindungi jiwa kita ya. Tuhan tolong kita sehingga keselamatan yang dianugerahkan Tuhan tetap ada pada kita. Jadi ingat firman Tuhan hari ini. Ya, ingatnya caranya sederhana, nyanyikan lagu yang tadi. Nah, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan semesta. Imani itu. Jangan ragu. Ya, jangan ragu. Carilah pertolongan kepada Tuhan. Maka Ia akan langsung datang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan jika Tuhan membuat kami mengerti, membuat kami lebih yakin lagi bahwa hanya Tuhan pertolongan kami. Tolong kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Kami ada di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kami berseru kepada Tuhan seperti bangsa Israel yang memandang matanya ke Gunung Sion dengan sukacita, bernyanyi, berseru kepada Tuhan.
karena Tuhanlah pertolongannya. Kami juga mau Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami, baik kami, anak-anak media dan remaja dalam sekolahnya masing-masing, mungkin banyak yang menghadapi tantangan di dalam pelajaran, di dalam pergaulan. Tuhan, biarlah anak-anak kami, media remaja, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan melakukan bagiannya juga, belajar sungguh-sungguh, belajar keras, sehingga Tuhan tidak membuat anak-anak kami goyah, tidak membuat anak-anak kami menyerah untuk mencapai cita-citanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati juga keluarga kami masing-masing, orang tua kami, adik atau kakak kami yang ada di rumah. Biarlah kami dalam masa-masa COVID-19 ini kami semakin dekat dengan Tuhan, terlebih juga kami dekat satu dengan lain di dalam keluarga, saling mengasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bang Gap, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bang Lukas. Temanya apa tadi, Bang? Tuhan penolongku, Kak. Tuhan penolongku. Dan tadi kita udah janjikan ada sesuatu hal yang spesial. Iya, Kak. Apa ini, Bang? Ini adalah aktivitas kita. Aktivitas kita hari ini buat kelas Marema. Marema. Jadi boleh kita buka ya, Bang? Jing, 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 Cereng. jing. Oke, jadi sebelum Kakak lanjutkan penjelasannya, Kakak mau ngasih tahu dulu alat-alat dan bahannya kan, Bang Gabriel. Oke, Jadi Kak. kalian boleh siapkan kertas HVS, terus atau kertas yang lainnya, pokoknya yang cukup ya kan untuk kreativitas kalian. Terus kertas origami atau kertas lipat, terus kertas HVS berwarna juga bisa. Terus krayon, spidol, terus pensil warna, ballpoint itu juga disiapkan sebagai alat tulis untuk warna-warna kalian juga. Terus hal-hal yang lain yang mungkin bisa kalian tambahkan yang ada di rumah untuk menambah kreativitas kalian hari ini. Jadi kreativitas kita hari ini, tadi kan kita udah dengar dari abang-abang kita tentang pertolongan yang mereka dapatkan. Nah sekarang giliran kalian, adik-adik Marema, menuliskan empat pertolongan yang didapatkan dari teman-teman kalian, dari orang tua, dari siapapun di sekitar kalian. Kalian tulis empat aja ya cukup. Terus kalian tuliskan di kertas HVS ini. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau Kastela bentuknya pohon, kalau Bang Gabriel bentuknya apa, Bang? Bentuknya bunga. Bunga. Jadi kenapa kami memilih bunga dan pohon? Semuanya itu bertumbuh dan mewarnai segala kehidupan kita berkat pertolongan yang didapat dari orang-orang sekitar kita. Nah, ada satu hal yang jadi kuncinya, yaitu lihat kan di bawah pohon dan bunga Kastela dan Bang Gabriel ada tulisan kan, Bang Gabriel? Boleh dibaca, Bang Gabriel, apa itu tulisannya? Tulisannya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke. Mazmur 121 ayat 2. Oke, kenapa ditaruh di bawah? Karena semua pohon, semua bunga, semua tanaman itu tidak bisa tumbuh tanpa adanya akar. Kan? Jadi di sini semua ada kebaikan-kebaikan yang Kastela terima, Bang Gabriel terima, semuanya itu bersumber pada satu hal, yaitu Tuhan. Sesuai ayat hafalan kita tadi ya, makanya tadi Kastela dan Bang Gabriel naruhnya di bawah sebagai akar yang kuat untuk menopang semua cabang-cabang dan bunga-bunga yang ada, kayak gitu ya. Jadi kalian boleh bentuk pohon ini Kastela bentuknya pohon ya kan. Pohon yang lain juga boleh kalian bentuk. Terus ini Bang Gabriel juga bentuknya bunga. Oke, jadi kalian bebas memilih, boleh bentuk pohon, boleh bentuk bunga. Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Jangan lupa ya tulis 4. Diingat-ingat lagi pertolongan apa ya yang pernah aku dapatkan dari orang-orang sekitarku. Dan dituliskan di sini, oke. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas, dan selamat berkreativitas. Oke, Tuhan memberkati. Kita mau persembahan, jadi aktivitasnya ditunda dulu ya. Setelah kita selesai ibadah, baru dikerjakan aktivitasnya. Dan
setelah aktivitasnya selesai, boleh difoto aktivitasnya, terus di-upload ke Instagram atau Facebook dan di-tag Facebook dan Instagram KKR Bandung Pusat, oke? Biar nanti kita semua teman-teman yang lain, guru-guru yang lain boleh melihat berapa banyak pertolongan yang sudah kita dapatkan dari orang-orang sekitar yang bersumber dari Tuhan. Oke. Kita mau persembahannya kan Bang Gabriel? Iya Kak. Kita mau siapkan persembahannya, dilipat dengan baik. Terus kita mau nyanyi lagu apa Bang? Kita mau nyanyi di Badai Topan Dunia. Oke, silakan Bang. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun terang, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita ulang bait 3 dan bait 4-nya. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya gunung batu yang tetap, engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, engkaulah perlindung. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Oke, kita mau doa persembahan sekalian doa syafaat. Jadi adik-adik boleh ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa dengan keadaan hati yang baik dan hikmat. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Karena Engkau telah memberkati kami, melindungi kami. Ya Tuhan, kami juga mau berterima kasih atas firman-Mu hari ini. Karena Engkau-lah penolong kami. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami, Kau lindungilah kami, Kau jauhkanlah kami daripada yang jahat. Jikalau kami punya masalah, Kau berikanlah jalan keluar. Ya Tuhan, berikanlah kami juga ekonomi yang lancar di tengah-tengah pandemi corona ini, agar kami dapat memenuhi kebutuhan kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga kesehatan kami di tengah-tengah pandemi corona ini,
Engkau yang menyertai kami, melindungi kami, membimbing kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa agar virus corona segera dihapuskan ya Tuhan Yesus dari muka bumi ini, agar kami dapat melakukan tugas kami kembali normal. Ya Tuhan, hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.